Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah. Baik, pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran seperti biasa. Nah, Ibu berharap pagi ini kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan semangat dan bahagia. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang kepada malaikat-malaikat Allah. Adapun untuk poin yang akan dipelajari hari ini, yaitu kita akan mempelajari tentang yang pertama, kita akan mempelajari tentang definisi iman kepada malaikat Allah. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang sifat dan perilaku malaikat Allah. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari tentang nama dan tugas malaikat Allah. Oke, baik. Untuk metode hari ini Ibu akan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Sebelum kita masuk ke materi Ibu akan bertanya terlebih dahulu ya. Kalian bebas untuk menjawabnya, oke? Nah, siapa yang tahu siapakah malaikat itu? Kamu? Ya, betul. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Betul sekali. Lalu, ada yang ingin menjawab lagi? Oke, baik. Silakan kamu. Ya, betul. Malaikat itu yang bertugas mencatat perbuatan-perbuatan kita. Oke. Jadi malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, yang Allah menciptakan mereka itu sebagai utusannya yang ditugaskan untuk mengurusi berbagai urusan. Oke, nah sebelum kita masuk ke definisi iman kepada malaikat Allah, Ibu ingin bertanya lagi nih. Siapa yang tahu iman kepada malaikat itu masuk kepada rukun iman yang keberapa? Ya, betul. Iman kepada malaikat itu masuk kepada rukun iman yang kedua. Jadi, Ibu jelaskan definisinya ya. Definisi iman kepada malaikat, iman itu sendiri memiliki arti percaya dan yakin, sedangkan iman kepada malaikat itu berarti yakin dan percaya kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah ciptakan dari cahaya dan Allah tugaskan untuk mengurusi berbagai urusan kita yang tadi, yaitu definisi iman kepada malaikat. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang sifat dan perilaku dari malaikat itu sendiri. Yang pertama yaitu malaikat selalu patuh terhadap perintah Allah dan tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Dan yang kedua, malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Dan yang terakhir yaitu malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Nah, setelah itu Ibu ingin membuka pertanyaan nih. Barangkali dari anak-anak sekalian ada yang ingin bertanya, boleh ya? Oke, baik. Kamu ingin bertanya apa? Jadi pertanyaannya gini, apakah benar Bu, malaikat itu hanya ada 10? Nah, jawabannya seperti ini ya. Sebenarnya dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan secara pasti ada berapa malaikat, tapi dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh
dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj dan beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi wasallam yang sedang bersandar di Baitullah Makmur. Nah, di sana ada 70.000 malaikat. Jadi sebenarnya itu sangatlah banyak. Tapi dalam Al-Qur'an dan hadis yang dijelaskan di sana itu hanya ada 10. Jadi ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui, tapi sebenarnya itu malaikat-malaikat itu ada banyak. Nah, sekarang kita masuk nih ke materi tentang nama dan tugas malaikat. Pasti kalian itu sudah tahu kan nama-nama malaikat itu siapa saja. Coba ya kita sebutkan sama-sama. Yang pertama itu ada malaikat Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil, yang keempat Israil, yang kelima Munkar, yang keenam Nakir, yang ketujuh Rokib, yang kedelapan Atid, yang kesembilan Malik, dan yang kesepuluh yaitu Ridwan. Nah, anak-anak, setelah tadi kita menyebutkan nama-nama malaikat, sekarang kita akan mencoba menyebutkan tugas-tugas dari malaikat-malaikat yang pertama itu tadi, yaitu malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ini bertugas untuk menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail ini bertugas untuk memberikan rezeki. Malaikat Israfil bertugas untuk meniup trompet sangkakala. Malaikat Israil bertugas untuk mencabut nyawa. Dan malaikat Munkar Nakir bertugas untuk menanyai di alam kubur. Malaikat Rokib bertugas untuk mencatat amal perbuatan baik. Malaikat Atid bertugas untuk mencatat amal buruk. Malaikat Malik bertugas untuk menjaga pintu neraka. Dan malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga pintu surga. Betul sekali, alhamdulillah ya. Nah, baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Jadi hari ini kita belajar tentang apa aja ya? Oke, betul. Kita belajar tentang definisi iman kepada malaikat, sifat dan perilaku malaikat, dan yang terakhir kita menyebutkan dan mempelajari tentang nama dan tugas malaikat. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Kalian semua hebat karena sudah semangat dan bahagia belajar hari ini. Ibu berharap kalian selalu semangat dan terus belajar dimanapun itu, tentunya dengan belajar dengan semangat dan bahagia. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Kita tunggu di materi selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.